Hai crewmates! Crewmates, kenal dengan tempat di belakang aku nggak? Yap, betul banget. Kini aku berada di Museum Konferensi Asia Afrika Bandung. Yang orang Bandung pasti sudah tidak asing lagi dengan museum ini. Tapi ada beberapa informasi menarik loh seputar sejarah di balik museum ini. Apa ya kira-kira? Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, ikutin terus sampai akhir dan jangan kemana-mana, karena selengkapnya hanya ada di Spot News. Bandung adalah salah satu kota yang berada di Jawa Barat. Kota ini salah satu destinasi favorit untuk dikunjungi. Terdapat banyak wisata menarik yang bisa dinikmati bersama keluarga maupun teman-teman. Salah satunya adalah Museum Konferensi Asia Afrika Bandung. Museum Konferensi Asia Afrika Bandung pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dan dikenal sebagai bangunan untuk berekreasi serta penuh sejarah. Museum ini merupakan saksi sejarah bahwa di Bandung, tepat pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955, pernah diselenggarakan sebuah pertemuan akbar bertaraf internasional yang mempertemukan seluruh pemimpin negara dari kawasan benua Asia dan Afrika di Bandung. Kelima penggagas konferensi Asia Afrika ialah Indonesia, kemudian diikuti oleh beberapa negara lainnya seperti India, Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar. Peristiwa ini terjadi di Gedung Merdeka. Gedung tersebutlah yang kini digunakan sebagai konferensi Asia Afrika yang terletak pada Jalan Asia Afrika nomor 65, Bandung. Latar belakang dibentuknya museum ini adalah untuk mengabadikan keberhasilan konferensi Asia Afrika pada saat itu, atas dasar keinginan dari para pemimpin bangsa dari Asia dan juga Afrika. Selain itu, dibentuknya museum ini juga bertujuan agar kita mengetahui tentang Gedung Merdeka dan sekitarnya, di mana konferensi Asia Afrika itu berlangsung. Terdapat beberapa fasilitas Museum Konferensi Asia Afrika yang dapat dikunjungi. Di antaranya adalah ruang aula utama Gedung Merdeka, perpustakaan, audiovisual, serta riset dan aktivitas. Selain itu, museum ini menyediakan berbagai aktivitas meliputi pemanduan dan komunitas sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke sini, tidak perlu khawatir karena tiket masuknya gratis. Adapun jam operasional dari museum bersejarah ini yaitu buka dari pukul 9 pagi dan tutup pukul 3 sore. Museum beroperasi di hari Selasa dan Kamis, serta Sabtu dan Minggu. Sedangkan hari Senin dan hari libur nasional, aktivitas museum ditutup. Kemudian, khusus di hari Rabu dan Jumat, pihak museum memberikan layanan secara daring, yaitu pemanduan secara online. Perkenalkan, nama saya Katon, pamong budaya di Museum Konferensi Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Yaitu visinya adalah untuk melestarikan dan menyebarluaskan nilai-nilai tentang Konferensi Asia Afrika. Karena Gedung Merdeka sendiri memang tempat pelaksanaan KA pada tahun 1955. Jadi pada tanggal 18 sampai dengan 24 April tahun 55 dilaksanakan konferensi di gedung ini, dan 25 tahun selanjutnya pada tanggal 24 April 1980 diresmikan Museum Konferensi Asia Afrika oleh Presiden kedua. Yang paling utama adalah ruang pameran tetap karena berisi tentang sejarah Konferensi Asia Afrika yang sendiri tahun 55 dan dampaknya bagi dunia, serta yang kedua adalah aula utama Gedung Merdeka, yaitu adalah tempat untuk pelaksanaan sidang pembukaan dan sidang penutupan Konferensi Asia Afrika tahun 55. Sangat besar, khususnya pasca pandemi, kita buka kembali itu per 31 Oktober tahun 2021. Sampai sekarang mulai mengalami peningkatan. Perharinya bisa antara 800 sampai dengan 1.500-1.800 orang. Itu peningkatan yang cukup besar pasca pandemi. Dan itu menarik juga karena di sini banyak yang cuma sekedar foto-foto, kemudian ada yang penelitian, ada yang ngerjain tugas dan sebagainya. Dan memang ada orang yang cukup interest juga terhadap Konferensi Asia Afrika. Harapannya semakin banyak orang yang menyukai sejarah dan punya concern khusus terhadap Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdekanya sendiri. Karena disinilah kelihatan kepemimpinan Indonesia pada masa itu. Dan ada kebanggaan tersendiri khususnya bagi warga Bandung tentang Konferensi Asia Afrika ini sendiri karena memerdekakan banyak negara di Asia dan Afrika.
Gimana? Wisata kali ini asik dan insightful banget kan? Iya, karena selain kita bisa belajar sejarah, kita juga dimanjakan dengan ornamen-ornamen gedung ini yang menjadi saksi sidang kala itu. Selain itu, buat kalian yang senang hunting foto bersejarah, tempat ini cocok banget. Makanya tunggu apa lagi? Yuk berwisata sambil belajar sejarah di Museum Konferensi Asia Afrika Bandung. Sampai jumpa! Tim Liputan melaporkan untuk Spot News.